Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan review jurnal, yaitu pada bagian pembahasan atau perancangan sistem. Yang pertama, ada model dan bobot penilaian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan pemilihan tempat kos dibagi dalam 4 jenis kriteria. Yaitu ada model lokasi, model fasilitas, model sistem kontrak, dan model harga. Masing-masing memiliki beberapa elemen yang akan menentukan hasil akhir sistem pendukung keputusan. Setiap elemen bobot penilaian yang berbeda tergantung dari hasil jenis model. Batas penilaian dimulai dari angka 10 sebagai rank terendah dan angka 100 sebagai rank tertinggi. Untuk nilai 80-100 dapat dikategorikan sebagai diterima untuk ditempati mahasiswa, dan untuk nilai 60-70 dikategorikan dipertimbangkan iya atau tidak untuk ditempati mahasiswa, dan angka 0-59 dikategorikan tidak layak ditempati oleh mahasiswa. Bobot nilai ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan bersumber pada hasil penelitian, namun bisa diadakan perubahan searah dengan kebutuhan. Yang kedua ada perencanaan basis data. Perencanaan basis data digunakan untuk mendukung fasilitas pengolahan data dengan menggunakan model ERD atau Entity Relation Diagram dengan tampilan seperti ini. Sini sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada perancangan basis model. Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, digunakan model pembobotan yang dibangun untuk menentukan prioritas tempat tinggal dalam menghasilkan keluaran sistem secara keseluruhan. Dengan melakukan langkah-langkah, yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama ada kriteria lokasi. Pada kriteria ini berfungsi untuk menentukan kenyamanan tempat tinggal yang akan ditempati mahasiswa, serta memiliki besaran nilai yang diberikan dari masing-masing poin, yaitu dengan nilai kecil angka 10 dan terbesar dengan angka 100. Sini juga dijelaskan tabel kriteria lokasi, yaitu ada 6 subtema dengan nilai dan bobot. Di sini juga dijelaskan rumus dari nilai lokasi tersebut. Yang kedua yaitu kriteria fasilitas. Untuk menentukan fasilitas yang terdapat di tempat kos serta besar nilai dari masing-masing poin tersebut, dengan nilai kecil angka 20 hingga besar angka 100. Di sini juga digambarkan dengan tabel dengan isi sebagai berikut dan dengan rumus yang sudah dipaparkan di situ. Yang ketiga ada kriteria sistem kontrak. Pada kriteria ini, untuk menentukan sistem pembayaran tempat tinggal dengan pemberian nilai terkecil angka 40 hingga terbesar yaitu angka 100. Tabelnya seperti ini. Kemudian yang keempat ada kriteria harga. Untuk menentukan harga dari
tempat tinggal terdiri dari 4 kriteria, yaitu kriteria tahunan dengan tabel seperti ini. Kemudian yang kedua ada kriteria harga 6 bulan, kriteria harga 3 bulan, dan yang terakhir ada kriteria bulanan. Persentase nilai dari model harga sebagai berikut. Yang keempat ada perancangan bisnis dialog. Perancangan dialog dari sistem pendukung keputusan bertujuan untuk memudahkan terjadinya interaksi antar pengguna dengan sistem. Rancangan dialog menggunakan gaya menu dengan struktur seperti berikut ini. Yang kelima ada perancangan dialog output pemilihan tempat kos di Yogyakarta. Rancangan dialog output yang dihasilkan oleh sistem berupa laporan penilaian per model, seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Kemudian pada tahap implementasi model, di sini dijelaskan atau ditampilkan tampilan menu aplikasi yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama ada menu utama. Menu utama menampilkan submenu dari aplikasi yang bertujuan agar pengguna dapat mengetahui dan memilih sesuai dengan kebutuhan. Dengan tampilan seperti ini, gambar menu utama. Kemudian ada menu input model. Digunakan untuk memasukkan kriteria dari sistem pemilihan kos. Terdapat beberapa fitur, yaitu ada fitur simpan, batal, keluar, dan tampil data. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada menu edit model. Digunakan untuk memperbaiki kriteria yang telah diinputkan apabila mengalami perubahan pada kriteria yang ada. Tampilannya seperti ini pada menu edit model. Kemudian yang keempat, ada menu hapus model. Digunakan untuk menghapus model yang telah diinputkan apabila model tidak sesuai dengan kelayakan penilaian. Yang kelima, ada menu input kriteria. Digunakan untuk menginput nilai masing-masing kriteria beserta bobot yang digunakannya. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang keenam ada menu edit kriteria. Digunakan untuk mengedit kriteria. Di dalam pemasukan datanya ada kesalahan terhadap nilai, bobot, dan nama dari subkriteria. Yang ketujuh ada menu hapus kriteria. Tampilannya seperti ini. Menu hapus kriteria digunakan untuk menghapus kriteria yang di dalam pemilihan tempat kos tidak sesuai dengan kriteria pemilihan. Kemudian yang terakhir ada menu laporan sistem. Tampilannya seperti ini.
didasarkan atas kebutuhan informasi yang telah diidentifikasikan pada tahap penentuan syarat-syarat informasi. Laporan yang dihasilkan oleh sistem yaitu berupa laporan penentuan pemilihan tempat kos bagi mahasiswa, apakah mahasiswa memilih, mempertimbangkan, dan menolak kos tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep rancangan sistem pendukung keputusan penentuan tempat tinggal atau kos diharapkan menjadi acuan bagi pengembang sistem nantinya atau computer-based system. Dari beragam tempat kos yang ada di daerah Yogyakarta, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menentukan tempat kos yang layak sesuai dengan keinginan dari mahasiswa tersebut. Sekian review jurnal kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian review, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.